Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin amma ba'du. Para pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, fit ta'ah wal ibadah. Alhamdulillah kita masih senantiasa dalam keadaan beriman kepada Allah di dalam naungan agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara iman dan Islam kita serta kesehatan kita serta ibadah kita hingga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk selalu mengikuti jejak langkah dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menguraikan salah satu di antara kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang Allah ciptakan untuk semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk kebahagiaan kita semata, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, dari segala penderitaan, baik penderitaan dunia dan akhirat, dari segala godaan setan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, di antara kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama kita yang beragama Islam, terutama kita yang mempunyai ilmu agama, yaitu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, menyerukan kepada kebaikan dan menghindarkan atau melarang dari kemungkaran. Kenapa demikian? Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan suatu kewajiban yang keuntungannya nanti kembali kepada kita semuanya. Karena setiap musibah, baik musibah lahiriah maupun musibah batiniah, musibah dunia maupun musibah akhirat, itu semuanya disebabkan karena banyaknya kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan musibah, Allah tidak akan menurunkan bencana kepada manusia selama manusia itu baik. Tetapi apabila manusia tidak baik,
Manusia melakukan kemungkaran-kemungkaran dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sementara orang yang baik mendiamkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Cuek terhadap kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang sekitar kita. Maka jangan heran kalau Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana kepada kita semuanya. Jadi bencana yang terjadi karena kemungkaran, karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya dikarenakan karena perilaku-perilaku yang tidak baik dari orang-orang yang tidak baik. Bukan hanya itu, tetapi sikap diamnya orang yang baik terhadap kemungkaran tersebut. Itulah yang membuat Allah murka, itulah yang membuat Allah menurunkan bencana kepada kita semuanya. Para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang tertera di dalam hadis di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar. Aw la yusikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi Allah yang jiwaku, yang diriku berada di dalam kekuasaannya, kata Rasulullah, kalian benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menyerukan kebaikan dan menolak kemungkaran, atau kalian akan dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segera berupa iqoban, berupa bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah, menurunkan bencana, lalu kita berdoa, lalu kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa kalian tidak diterima oleh Allah. Doa kalian tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Apabila terjadi kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitar kita, sementara kita membiarkan kemungkaran tersebut tanpa kita berubahnya dengan kekuatan kita, dengan kekuasaan kita, tanpa kita memberikan teguran terhadap mereka, atau barangkali minimal kita tidak ingkar terhadap perbuatan-perbuatan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan bencana, akan diturunkan kepada kita, akan diturunkan kepada kita semuanya, baik kita yang mendiamkan kemungkaran-kemungkaran tersebut, termasuk orang yang mengerjakan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan musibah, telah menurunkan bencana, lalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan kita tidak diterima oleh Allah. Doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa dalam penderitaan karena bencana yang Allah turunkan tersebut. Para pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Shadaqallahul azim. Kalian ini semua adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Kalian melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, jadi orang atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini
merupakan hamba yang baik, hamba yang terbaik di antara hamba-hamba yang lain. Mereka adalah orang yang mau beramar ma'ruf nahi mungkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum. Seandainya ahlul kitab, orang Nasrani, orang Yahudi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairan lahum, niscaya lebih baik buat mereka. Tapi apa yang terjadi? Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, ada yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan di antara mereka adalah fasik. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimakumullah, terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atbahu asyaitanu fakana minal ghawin. Bacalah olehmu Muhammad untuk mereka cerita tentang orang yang aku berikan kepadanya ayat-ayatku, kemudian aku hapus darinya. Lalu orang itu diikuti oleh setan dan dia termasuk orang yang celaka. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Seandainya aku mau, niscaya aku angkat derajat dia. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi sayang dia adalah orang yang mengekalkan diri untuk dunia. Artinya dia lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya. Padahal dia telah aku berikan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaranku. Dia aku berikan ilmu, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Wattaba'a hawahu. Dan dia mengikuti hawa nafsunya. Famasaluhu kamasalil kalbi. Maka perumpamaan dia adalah seperti anjing. In tahmil 'alaiha yalhath au tatsrukhu yalhath. Apabila kau halau anjing itu, maka dia akan menjulurkan lidahnya. Atau engkau biarkan anjing tersebut, dia pun akan menjulurkan lidahnya. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina. Itulah contoh, itulah perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah cerita-cerita sehingga mereka akan berpikir dengan cerita itu. Para pemirsa rahimakumullah, ini masih berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama bagi orang yang mempunyai ilmu agama untuk melakukan hal ini, menyerukan kebenaran dan menghalau atau menghindarkan atau melarang atau mencegah kebatilan atau kemungkaran. Surat Al-A'raf ayat 175 dan 176 yang telah saya bacakan ini, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan seorang ulama dari Bani Israel yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini merupakan ulama besar. Doanya diijabah, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Bal'am minta kepada Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bal'am bin Ba'ura ini memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, seolah-olah Bal'am ini duduk ada di atas arsy. Tahu waktu-waktu di mana doa itu diijabahkan oleh Allah. Itulah Bal'am bin Ba'ura. Beliau adalah seorang ulama yang besar, namun sayang beliau hidup di antara orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir,
orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu ketika Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerangi orang-orang kafir tersebut yang bertempat tinggal di suku Kan'an, tempatnya seorang ulama besar yaitu Bal'am bin Ba'ura. Nabi Musa berangkat dengan membawa pasukan perang kurang lebih sebanyak 70.000 orang untuk memerangi orang kafir tersebut. Kemudian Nabi Musa mendirikan tenda istirahat untuk persiapan penyerangan terhadap orang kafir. Dan di situ orang-orang kafir dari suku Kan'an melihat ada bahaya yang akan terjadi pada mereka seiring dengan datangnya Nabi Isa dan tentara-tentaranya. Lalu datanglah seorang pembesar kafir tersebut memohon kepada Bal'am bin Ba'ura supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kecelakaannya Nabi Isa dan bala tentaranya, supaya Nabi Isa tidak jadi menyerang mereka. Orang kafir datang kepada Bal'am, wahai Bal'am, tolonglah kami dalam bahaya. Karena Nabi Isa dan tentaranya akan menyerang kami. Sekarang Nabi Isa ada di tenda-tenda yang ada di bawah bukit. Lalu Bal'am menjawab, celaka kalian. Apakah kalian menyuruh aku untuk berdoa kepada Allah untuk kecelakaan Nabi Musa? Sedangkan Nabi Musa tersebut bersama para malaikat. Nabi Musa itu adalah utusan Allah. Gak mungkin saya akan berdoa kepada Allah untuk mencelakakan Nabi Isa, Nabi Musa, dan tentara-tentaranya. Maka kecewalah orang kafir tersebut, lalu pulang dia. Keesokan harinya datang lagi. Utusan orang kafir itu datang kepada Bal'am bin Ba'ura dengan membawa hadiah. Diberikan sedikit hadiah, wahai Bal'am bin Ba'ura, terimalah hadiah ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata Bal'am bin Ba'ura menerima hadiah tersebut. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sadar ketika ada orang jahat memberikan hadiah kepada kita, jangan sampai kita menerimanya. Kenapa? Karena apabila orang jahat memberikan hadiah, memberikan sesuatu, memberikan bingkisan kepada kita, tentu ada sesuatu yang dia inginkan dari kita. Seperti yang terjadi pada Bal'am bin Ba'ura tersebut. Itu artinya apa? Kita akan diajak oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang yang jahat tersebut untuk bergabung, bersekutu di dalam suatu kejahatan. Akhirnya apa yang terjadi dari Bal'am bin Ba'ura ini? Ketika seorang orang kafir tersebut minta sekali lagi kepada Bal'am, maka Bal'am mengatakan, sudah, saya ingin istikharah dulu. Apa yang harus saya lakukan untuk mengikuti kemauanmu, dan apa yang harus saya lakukan untuk mencelakakan Nabi Musa? Saya akan minta petunjuk dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan buru-buru berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun doa saya doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pulanglah orang kafir tersebut. Kemudian Bal'am malam harinya beristikharah dalam tidurnya. Ternyata Bal'am bermimpi ada suara yang datang, ada suara yang terdengar dalam tidurnya Bal'am bin Ba'ura tersebut. Suara dari arahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Bal'am, jangan sekali-kali kau melakukan kesalahan. Nabi Musa itu ada utusan aku, dan bersama Nabi Musa para malaikat-malaikat yang akan menolongnya. Kemudian keesokan harinya datang lagi orang kafir tersebut. Datang ditanyakan, wahai Bal'am, bagaimana hasil istikharahmu? Bal'am menjawab, saya semalam istikharah dan saya bermimpi
Saya dilarang oleh Allah untuk mencelakakan Nabi Musa. Sehingga kalau saya mencelakakan Nabi Musa, hilanglah seluruh keutamaan-keutamaanku dan kelebihan-kelebihanku di dunia dan di akhirat. Maka orang kafir tersebut berkata lagi, wahai Bal'am, cobalah kau istikharah, minta petunjuk kepada Allah sekali lagi, apa yang akan terjadi? Baik, nanti malam akan saya coba istikharah lagi. Pulanglah orang kafir tersebut. Malamnya Bal'am bin Ba'urah istikharah. Di dalam istikharahnya ternyata tidak menemukan apa-apa. Tidak ada mimpi yang dilihat oleh Bal'am bin Ba'urah. Tidak ada suara yang didengar oleh telinganya Bal'am bin Ba'urah. Pagi harinya orang kafir datang lagi. Wahai Bal'am, apa yang terjadi? Bal'am menjawab, semalam saya udah istikharah, tetapi saya tidak mendapatkan apa-apa. Saya tidak melihat apa-apa. Saya tidak mendengar suara apa-apa. Apa kata orang kafir? Nah, inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya engkau dilarang untuk mencelakakan Nabi Musa, niscaya engkau akan menemui mimpi, akan mendapatkan mimpi dari Allah untuk mencelakakan Nabi Musa, sebagaimana mimpi yang pertama kali engkau dapatkan. Tadi malam engkau tidak bermimpi, berarti Allah sudah mengizinkan engkau untuk berdoa dan mencelakakan Nabi Musa. Baik kalau begitu, maka Bal'am sudah mulai terpengaruh gara-gara bujuk rayu yang disampaikan oleh orang-orang kafir, gara-gara bingkisan yang diterima oleh Bal'am bin Ba'urah dari orang kafir tersebut. Berangkatlah Bal'am, berangkat menaiki untanya, diiringi oleh sebagian orang kafir, diiringi oleh sebagian pembesar orang kafir. Dia berangkat naik bukit, menuju bukit. Apa yang terjadi? Ternyata untanya jatuh. Begitu untanya jatuh, Bal'am turun, dipukullah unta itu. Bangkit lagi unta, naik lagi Bal'am bin Ba'urah, berangkat lagi, menaiki bukit, jatuh lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi Bal'am, dipukul lagi unta itu. Unta bangun, dinaikin lagi, berangkat lagi. Terus naik ke bukit, nggak lama kemudian jatuh lagi. Jatuh lagi, Bal'am bangkit, dipukul lagi. Terus demikian. Sehingga ke terakhir kalinya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta itu diizinkan untuk berbicara. Unta berkata, wahai Bal'am bin Ba'urah, terkutuklah engkau. Engkau akan memohon kepada Allah, engkau akan berdoa kepada Allah untuk mencelakakan kasih Allah, maka engkau akan jatuh. Engkau akan celaka sendiri Bal'am. Hentikan apa yang dikatakan. Diam kamu unta, ayo terus berangkat. Berangkat terus. Sampai begitu berada di atas bukit, mulailah Bal'am bin Ba'urah berdoa kepada Allah. Dalam hatinya Bal'am bin Ba'urah akan berdoa, akan mengatakan, ya Allah, hancurkan Musa dan tentaranya dan selamatkan suku Kan'an. Apa yang terjadi? Ternyata doanya berbalik. Ya Allah, menangkanlah Musa, hancurkanlah suku Kan'an. Diprotes sama pembesar orang kafir. Wahai Bal'am, kau berdoa salah. Harusnya kau berdoa untuk mencelakakan Nabi Musa. Kenapa engkau berdoa untuk mencelakakan aku? Dicoba lagi berdoa. Ya Allah, menangkan Musa, hancurkan suku Kan'an. Ternyata gak bisa Bal'am itu untuk mendoakan celakanya Nabi Isa alaihissalam. Tidak mampu sama sekali. Lalu marah orang kafir. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau katakan? Mohon maaf Pak, saya tidak mampu berdoa kepada Allah untuk mencelakakan Nabi Musa. Saya tidak mampu. Maka seketika itu lidahnya Bal'am menjulur keluar panjang sekali, persis seperti anjing. Nah, itu yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke 176.
Famasaluhu kamasalil kalbi. Maka perumpamaan ulama Bal'am bin Ba'uro yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, bahkan bersekutu bergabung di dalam kemungkaran, diperumpamakan seperti anjing. Kamasalil kalbi, seperti anjing. Intahmil alaiha yalhath au tatsrukhu yalhath. Apabila kau halau anjing tersebut, dia akan menjulurkan lidahnya, dan apabila kau biarkan anjing tersebut, dia juga akan menjulurkan lidahnya. Sejak itu Bal'am tidak bisa lagi lidahnya dimasukkan ke dalam mulutnya, persis seperti anjing. Para pemirsa rahimakumullah, ada hikmah yang perlu kita pelajari dari kisah ini. Para pemirsa rahimakumullah, apa hikmah yang bisa kita ambil? Bahwasannya seorang ulama yang seharusnya melakukan misinya, melakukan amanahnya sebagai orang yang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ternyata justru berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membela kemungkaran. Inilah ulama yang disamakan dengan anjing. Kita tidak boleh meniru itu. Para pemirsa rahimakumullah, apa yang kemudian dilakukan oleh Bal'am? Ternyata Bal'am yang sudah dikeluarkan lidahnya persis seperti anjing tersebut tidak kapok-kapok. Dia sadar bahwasanya dia sudah tidak akan mendapatkan bagian lagi, baik bagian dari dunia maupun bagian dari akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan bagian dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Malah Bal'am mengeluarkan siasat kotornya. Wahai kawanku, silahkan kalian pulang. Kalian sudah tahu bahwasanya aku telah gagal untuk mendoakan Nabi Musa agar dia celaka. Tetapi saya masih punya ide. Silahkan kalian pulang. Kumpulkan perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Suruh perempuan itu berdagang. Berdagang apa saja. Bawa dagangnya itu ke tempatnya Nabi Musa berkumpul dan bersama bala tentaranya. Silakan jual makanan, silakan jual pakaian dan lain sebagainya. Apa yang diperlukan oleh Nabi Musa dan tentara-tentara, silakan berjualan. Seandainya dia nggak punya uang, biarkan dia membeli jualannya tanpa harus membayar apapun. Bahkan seandainya ada yang mengajak berzina, silahkan layani tanpa memungut biaya apapun. Dengan demikian pasti Allah akan murka, Allah pasti akan marah, dan Allah pasti akan menurunkan bencana kepada mereka. Maka diikutilah oleh mereka orang-orang kafir. Dipilihlah orang-orang perempuan di antara mereka yang cantik-cantik, kemudian dikasih dagangan, kemudian dia disuruh berangkat menemui Nabi Musa serta para tentaranya. Apa yang terjadi? Begitu wanita-wanita cantik membawa dagangnya, dagangnya laris, laku, cepat habis. Bahkan banyak orang yang tentara-tentara Nabi Musa yang tidak membayar, dan itu dibiarkan saja. Kenapa? Ada misi besar di balik itu. Salah satu pengikut Nabi Musa alaihissalam, termasuk pembesar, termasuk ketua kelompok di situ tuh, ternyata jatuh cinta kepada salah seorang di antaranya. Dia jatuh cinta, perempuannya menyambut cintanya, kemudian dibawalah, digandeng tangannya tuh menghadap kepada Nabi Musa. Jadi pengikut Nabi Musa membawa perempuan menghadap Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, lihatlah siapa yang saya bawa ini. Ini adalah perempuan cantik. Saya akan berkencan dengan perempuan ini. Bagaimana menurut pendapatmu? Dan maaf Nabi Musa, sebenarnya aku tahu pasti engkau akan melarang hal ini. Apa yang Nabi Musa jawabkan kepada dia? Iya benar, itu haram, dilarang oleh Allah. Jangan lakukan itu. Lalu
Pengikut Nabi Musa bersama perempuan itu, dengan sombongnya dia mengatakan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, detik ini saya tidak akan percaya kepada kamu, dan saya tetap akan berdua bersama perempuan ini, saya akan bercinta dengan perempuan ini." Maka ditinggalkanlah Nabi Musa. Lalu kedua orang itu masuk ke dalam kemahnya, masuk ke dalam tendanya, dan berzina di sana. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah mereka, dia berzina, mereka berdua berzina. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ta'un, menurunkan wabah, menurunkan bencana yang dahsyat, sehingga membuat pengikut-pengikut Nabi Musa ketika itu mati seketika pada saat yang bersamaan. Semuanya mati. Yang mati kurang lebih 70.000 selain Nabi Musa tentunya. Para pemirsa rahimakumullah, ketika mereka mati semuanya, ternyata ada salah satu di antara pengikut Nabi Musa yang ketika itu tidak berada di tempat itu. Lalu datang dia tuh. Dia adalah seorang laki yang kuat. Dia seorang laki-laki yang gagah, kuat. Dia mempunyai tombak yang terbuat dari besi. Tombaknya terbuat dari besi, gagang tombaknya pun terbuat dari besi. Ketika masuk ke wilayah tersebut, ternyata orang pada sepi. Dilihatnya ternyata pada mati bergelimpangan. Ada yang di dalam tenda, ada yang di luar tenda. Semuanya mati. Lalu dia heran, apa yang terjadi kok semua orang pada mati tersebut? Hanya dicari, ternyata ada 2 orang yang sedang berzina di situ. Ada orang yang berzina. Kemudian pengikutnya Nabi Musa tersebut marah. Kemudian ditombak itu orang yang melakukan zina itu, ditombak sama persis seperti sate. Disate, kemudian dibawa keluar tenda, kemudian diangkat dan diancung-ancungkan sambil ya Allah, inilah orang yang membuat engkau marah, inilah orang yang membuat engkau menurunkan musibah, menurunkan bencana, menurunkan ta'un, menurunkan wabah. Sekarang sudah saya bunuh ya Allah, ini orangnya sudah mati. Maka seketika itu bencana itu hilang, wabahnya, virusnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang tersebut itu telah dibunuh oleh pengikut Nabi Musa alaihi salam. Pemirsa rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, bisa mengambil pelajaran bahwasannya apabila terjadi kemungkaran, emang harus ada yang amar ma'ruf nahi munkar. Harus ada yang mencegah supaya marahnya Allah tidak terus-menerus, supaya marahnya Allah itu terhenti dari situ. Ketika kita mau amar ma'ruf nahi munkar, perintahkan yang benar dan cegah yang mungkar-mungkar. Bukan dengan cara berdiam diri. Apabila kita ini yang baik-baik ini berdiam diri, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, maka jangan mimpi azab Allah, murka Allah akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hal-hal yang tidak mengenakkan kita, virus corona diantaranya, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hidup dengan tenang, beribadah dengan tenang, menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang bersama keluarga dan sanak saudara kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.